Teteh aku Edi, cepet banget. Berapa menit? Nggak nyampe 3 menit, kadang 2 menit juga enggak, kadang baru masuk udah muntah. Coba aku mau daftar dong, iya. Begitu ngisi data, 30 tahun, 32 tahun. Aku bilang apa-apaan sih ini? Ya enggak? Cuma perkara kanjut. Cari solusinya bareng-bareng, bukan cari kanjut baru. Dari kasur lah semua masalah itu timbul. Laki-laki dikenyangin matanya, dikenyangin perutnya, dikenyangin bawahnya, aman bu. Begitu juga perempuan. Nggak selalu kenyang dengan uang, karena sama-sama punya birahi. Ya. Pada saat bapak-bapaknya melakukan HB, begitu penetrasi, ya tidak disambut. Itu pun seorang istri sudah ada apa? Ada apa? Ya, jadi kalau yang mau murah silakan datang ke WS saya daerah Depok, itu cuma 1,5 ya, habisin tahun ini. Belum herbal. Kalau ditanya, teteh berapa kali penanganan? Oh, saya nggak tahu. Satu belum saya pegang, jadi saya nggak tahu harus berapa kali penanganan. Syukur-syukur mah yang teteh harapkan sekali penanganan. Ya, tapi teteh tidak menjamin, karena teteh nggak tahu kan kalian itu mau merawatnya apa enggak gitu. Kalau kalian mau merawatnya setelah pembongkaran, misalkan teteh datang nih, teteh udah bongkar semuanya, tolong lakukan terapi mandiri. Mungkin tidak sejelit teteh, tapi minimal itu membantu untuk memperlancar peredaran darah ke area testis kalian. Karena sesungguhnya semua itu hanya berhubungan dengan sel, saraf, otot, dan darah. Ya, kalian harus bisa paham. Terus teh kan ada yang mengklaim tidak diperbesar. Memang klaim tersebut memang tidak bisa diperbesar karena apa? Mungkin mereka punya produk lain. Ya, yang di sini yang teteh terapkan hanya pembesaran di otot bagian Mr. P kalian. 2 otot besar. Ya, kalian bisa cari itu corpora carnivosum kalau nggak salah ya. Itulah yang diperbesar, itulah yang dirangsang untuk si otot tersebut membuat jaringan baru. Sehingga pada saat kalian ereksi, darah memompa atau darah masuk ke sana itu full, bisa menyerap tuh si spon sarafnya itu bisa menyerap. Laki-laki Pak di atas 32 tahun itu sedang menurun stamina, beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu dia meninggi, laki-laki sedang menurun. Iya Pak, apa namanya misalnya kayak beda. Ya, jadi kalau kalian tidak bisa menjaga 3 hal dari pikiran, hati, dan keinginan kalian nggak balance, ya akan kalah ya. Satu itu. Kedua, kalian melakukan terapi kemanapun ya, tapi kalau bukan badannya atau organnya yang rusak atau alatnya yang rusak, melainkan jiwanya, itu nggak akan jadi. Karena apa? Kalian hanya terfokus mengobati keluhan kalian. Kalian tidak fokus mengobati jiwa kalian. Ya, ketidakmampuan seorang pria itu bukan perihal rusak atau menurunnya stamina. Betul, memang bertambahnya usia dapat mampu atau dapat mempengaruhi stamina. Ya, tapi kalau didukung mungkin dengan pasangan ya, yang saling bekerja sama, itu nggak akan terjadi. Banyak kok yang tua-tua, bisa kita bicara tua ya, mereka masih produktif. Karena apa? Mereka bekerja sama. Ya. Kalau kalian punya rumah tangga, punya pernikahan, kerja sendiri, ngapain? Main aja sama patung. Punya keluhan, cari solusinya malah yang lain. Ya, ganti. Ya kan? Beli. Jangan. Yang beli, yang jajan, kalian tuh hanya membeli ilusi loh. Gue kasih tahu ya para pria ya. Dan ibu-ibu ya.
dari ibu-ibu mohon kerjasamanya karena para bapak ini tidak bisa menahan pada saat dia punya keinginan memang harus berikanlah pengertian kepada suami kalian itu bahwa meningkatnya gairah perempuan itu tidak seperti laki-laki yang mungkin hanya dia bisa mampu mendengar, dia bisa ereksi, bisa kepengen, yang membayangkan dia bisa kepengen. Kalau perempuan kan enggak, lama proses naiknya karena dia harus punya nyaman dulu baru terbangun tuh. Makanya di sini kenapa Teteh bilang harus kerjasama, kan yang nikmatin enaknya kalian, ya nggak sih? Saya nggak pernah jajan bun, iya jajan enggak coli iya. Lokasinya di Depok. Kalau yang punya duit beli, kalau ya apapun beli apapun itu maupun mau beli mau colai, intinya gini loh, lambat laun itu yang akan merusak diri kalian sendiri. Sesungguhnya kita ini badan itu dikasih kesempurnaan loh. Kalau kita nggak menjaganya, terlebih kalian yang merusak diri kalian sendiri, itu yang akan merugikan kalian, bukan orang lain. Kalian yang akan merugi. Boleh Kak, onani itu dibenarkan ya, tapi tidak diwajibkan. Kalau memang nggak percaya silakan, kamu lakukan aja tiap hari. Terlebih teh kan gue bujangan, mau itu bujangan kayak mau duda, silakan teruskan. Pada saat kalian menikah, kalian akan mengalami kehilangan fokus ya, terutama fokus untuk kalian bisa menahan ya, karena kan semua itu kan harus sinkron. Makanya jangan mengedepankan nafsu dulu. Kalian kan manusia, feeling, soul yang bermain di semua ini. Percuma kalau kalian melakukan terapi semahal apapun, herbal semahal apapun, tapi kalau kejiwaannya yang terganggu, bukan berarti di sini gila ya, tidak ya. Ya, terjadinya sering penolakan dari pasangan pun itu bisa berpengaruh. Dan tolong ibu-ibu ya, jangan itu semua dijadikan bahan bercandaan Bu. Contoh bahan bercandaan apa? Kayak bisa aja, kayak lama aja, kayak bangun aja. Jangan Bu. Ya, kalau memang ibu sayang sama pasangannya, dibantu, carikan solusinya. Jangan malah diledek. Akan itu bercanda. Untuk hal ini tidak untuk bercanda. Ya. Untuk hal ini tidak untuk bercanda. Walaupun kalian sebagai wanita, sebagai perempuan, bahkan sebagai seorang istri melontarkannya dengan nada bercanda, tapi tidak untuk bercanda. Benar gak? Tidak untuk bercanda. Karena yang tahu itu cuma kalian berdua. Terlebih kalau diobrolin ini, misalkan si bapaknya lagi ngobrol sama teman-temannya, laki-laki perempuan ngomongin juga nggak jauh beda, sama. Apapun tentangnya itu sama. Ini ada referensi nggak sih? Soalnya nggak ada kayaknya nggak ada. Sama. Jadi kalau kita mau diperlakukan oleh suami kita atau pasangan kita atau istri kita, please ya, terlalu banyak gue mendengar aduan, bahkan bukan laki-laki aja. Makanya kenapa di sini gue kolaborasi sama pasangan gue sendiri, sama suami gue sendiri ya. Tetap gue pun punya masalah. Pasti yang namanya manusia hidup itu tempatnya capek, terus belajar, punya masalah. Apa yang kita berikan, apa yang Teteh omongin ini ya, alhamdulillah kita udah melewatinya. Bahkan kadang yang konseling itu tuh, tahu gak sih, orang-orang yang mohon maaf lahir batin ya, usianya di atas kita loh.
yang usianya di atas kita. Ih, kita loh udah ngelewatin, kok dia masih ada di fase yang kayak gini loh. Umur 55 tahun mau divorce ngapain? Apalagi yang lu orang cari? Cuma perkara kanjut. Cari solusinya bareng-bareng, bukan cari kanjut baru. Ya, Bu, Pak, tolong bina komunikasi kalian. Saya rasa dan saya yakin di sini, walaupun tidak ada di room saya, di belakang sana banyak yang nyimak. Perkara ganti mah gampang, perkara ninggalin mah gampang. Dari kasur lah semua masalah itu timbul. Laki-laki dikenyangin matanya, dikenyangin perutnya, dikenyangin bawahnya, aman Bu. Begitu juga perempuan. Nggak selalu kenyang dengan uang, karena sama-sama punya birahi. Ya. Gue kendaraan di rumah. Gue jimat. Nih Pak, Ibu. Ya. Kenapa teteh? Apakah teteh terfokus dengan laki-laki? Orang sincik itu di rumah. Iya, jimat. Tidak. Orang sincik. Kalau kalian punya pasangan istri, kita di sini untuk bicara masalah istri ya. Pada saat bapak-bapaknya melakukan HB, begitu penetrasi, ya tidak disambut. Itu pun seorang istri sudah ada. Ada apa? Ada apa? Pernah nggak di sini? Ya kan mau HB begitu masuk kok B aja, ya. Mau diganti gaya biar ada rasanya. Pernah nggak? Ayo dong, bapak-bapaknya cerita dong. Ya kan, begitu langsung tang begitu masuk kok B aja. Ya enggak? Tidak disambut dengan baik yang ada di dalam. Laki-laki terobsesi dengan apa? Visual. Ngapain malu untuk hal kayak gini? Ibu-ibu bermasalah di apa teh? Berhubung para perempuan itu tidak nampak, tidak terlihat, dan hanya para prianya, para pasangannya yang merasakan. Nih gue kasih tahu kisi-kisinya. Pada saat kalian penetrasi, begitu masuk ke ruang, tidak disambut dengan baik, selamat datang, ya, top, tidak begini, itu sudah kendor. Gue nggak bicara orang lain di sini, nggak. Gue bicara diri gue sendiri. Kadang gue pasti ngobrol sama suami, Pak kayaknya udah nggak enak ya Pak ya, nggak nyekop ya. Iya, tetap ya Pak. Emang yang ngerasain siapa? Orang lain? Ya enggak. Mau ngomong nggak enak sama bini gue, kagak enak. Begitu juga perempuan. Gue mau ngomong, Pak kok cepet banget sih. Akhirnya terucapkannya melalui bercandaan. Emang untuk bercanda bahan kayak gitu? Gak bisa lah untuk bercanda. Kenapa si teteh selalu memulainya dari kaki? Karena dari kaki itu banyak titik-titik untuk membuka peredaran darah ke arah sana. Ya, bisa aja kok gue ngerjain. Oh, sekarang mentang-mentang rame. Makanya teteh ambil sehari itu nggak banyak, 3-4 paling udah. Ya, karena pada satu sesi itu kami kasih waktu 2 jam. Itu kadang lebih dari 2 jam. Ya, karena tidak semua yang datang itu keluhannya, teteh aku Edi cepet banget, Pak, berapa menit? Nggak nyampe 3 menit, kadang 2 menit juga enggak, kadang baru masuk udah muntah. Coba aku mau daftar dong, iya. Begitu ngisi data, 30 tahun, 32 tahun. Aku bilang apa-apaan sih ini? Ya enggak? Kenapa? Datang.
Kalau lu bilang Edi, lu nggak Edi, gue periksa lu nggak Edi, gue cek lu nggak Edi, berarti kan ada indikasi lain. Kenapa? Alhamdulillah ya, berbagai orang yang datang dari air mukanya gue udah ngendus. Kalau dia yang benar-benar Edi karena kebiasaan itu udah ketahuan. Saya sering ditolak sama istri. Ngobrol ya, dulu kan kalian sering ngobrol, kenapa sekarang masing-masing? Jujur ya, Teteh menikah udah 4 kali. Doain ini sampai nanti ya. Capek ya, kemauan saya tidak. Orang teh nilainya kayak gimana, biarin. Dia kan nggak tahu, dia kan hanya ngeliat covernya aja, isinya gimana kan nggak tahu, ya kan? Oh si ini mah nikahnya udah sering kayak gini, itu perempuan nggak bener, biarin. Mereka punya mulut, kita punya mulut. Mereka punya hati, kita punya hati. Biarin. Mau ngapain, capek ya, mau membela diri. Emang ada yang percaya? Gak akan ada yang percaya, karena memang nyatanya gue nikah udah sering. Gak akan ada yang percaya, biarin aja. Buktikan dengan karya, jadi gak butuh dipercaya. Apa sih Pak? Atau belum mau? Ada komunikasi sama pasangan? Gak ada. Bukannya kalau Edi itu tergantung lawannya. Kalau lawannya montok cepat keluar, fix dia bukan istrinya yang dipakai. Perkara cepat dan lama, oke kita bahas di sini satu-satu. Mau cepat apa mau lama nih? Edi, taruhlah kita cepat karena perempuannya karena yang di rumah tidak begitu. Yang di rumah gitu-gitu aja teh gue ngelihatnya, jadi gue bisa lama. Kalau yang di luar ngontok gue bisa cepet. Karena apa? Yang kalian lihat itu hanya nafsu. Paham sampai di sini? Bisa jadi kebalikan. Gue dengan yang di rumah lama, cepet teh. Asmuni. Kalau yang di luar karena montok gue lama-lamain apa? Karena beli. Sayang kalau cepet. Minum obat kuat. Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Anda lemah. Dan boleh percaya, boleh tidak ya, konsumsi obat kuat, pegang otot Mr. P kalian, tidak ada tenaganya, tidak ada kekenyalannya, lembek, Judulnya bukan yang haknya ya, mau itu pacar, mau itu partner, bukan haknya. Karena apa? Yang di luar itu kan gak sering kali dilihat ya. Nih gue kasih tahu lagi, yang di luar kenapa belum tentu beli. Oke, kita kategorikan pacar. 1, jarang ketemu. 2, kalau ketemu pasti ada persiapan. Aku mau ketemu pacar gue nih, mau ketemu selingkuhan gue nih, ya kan? Oh gue harus wangi, gue harus perlente, gue harus kelihatan ini, biar makinnya makin ciur, biar mainnya makin ciur. Tai. Pak, ini kalau di Teteh mah enggak ya. Teteh sendiri sebagai penerapi tidak pernah menjanjikan bahwa sekali jadi. Tetap harus berproses dan konsisten. Terus harus berkali-kali datang terapi? Oh tidak, saya tidak menyarankan kalian untuk datang berkali-kali terapi. Kalian bisa melakukan ritual itu sendiri ya. Habis yang di rumah sebrot-sebrot deh, yang di rumah tidak menarik, lu ngasih duitnya bener enggak? Teteh tidak pernah atau tidak berani menjamin atau garansi nggak teh. Mendingan kalian gak usah terapi ke saya, silakan kalian terapi sama orang yang memberikan garansi, yang memberikan jaminan gitu ya. Kalau misalkan mau berproses sama Teteh, ayo silakan. Toh tetap Teteh pantau. Kalian memang kalau nggak paham untuk penanganan terapi mandiri di rumah, silakan ditanyakan. Jangan bosen karena mungkin aku sendiri dan suami yang nangani banyak orang. Ya, jadi kalian yang harus kooperatif sama Teteh. Teh, untuk yang ini dong, Teh, untuk yang itu dong.
itu klien yang datang terapi. Adapun customer herbalnya tetap kok teteh pantau, tetap kok teteh arahin bagaimana. Terus teh alhamdulillah isi udah senyum-senyum happy dah. Kalian harus paham pengertian terapi itu seperti apa. Kedua, kalian harus ngerti pengertian herbal itu, cara kerja herbal itu seperti apa sih. Kalau kalian yang masih suka melakukan onani sekarang, yang masih minum obat kuat sekarang, dan makin pede dengan semua itu, lakukan dan lanjutkan. Kenapa teteh lanjut? Iya, lanjutkan. Kenapa? Karena kerusakan kalian itu rezeki kami para penerapi. Rezeki kami para penerapi. Ya, untuk ibu-ibu tolong dikurangin bercandanya untuk hal-hal seperti ini. Lakukan komunikasi yang baik. Begitu juga bapak-bapaknya sama ibu-ibu aja. Me time istrinya. Ayo mah ngobrol. Ayo mah keluar. Apakah harus pergi berliburan? Tidak. Oke, semangat para pria hebat. Saya yakin kalian semua hebat karena tanggung jawab kalian itu banyak. Ya, tanggung jawab kalian itu banyak, luar biasa. Kalian bisa paham pengertian tanggung jawab di sini kalian sebagai pria. Makanya kenapa sih teteh bilang kalau semua pria hebat teh? Katanya iya hebat lah, ya kan. Tapi belum tentu semua pria itu bisa kuat. Terbukti apa? Obat kuat diciptakan untuk laki-laki. Obat kuat diciptakan untuk laki-laki. Tapi jangan terlalu ya. Khawatirnya kalau sudah masa ototnya atau kekuatan ototnya itu sudah melemah, itu akan jadi PR lama. Terlebih kalian yang melakukan pembesaran melalui apa yang dimasukkan ke area vital kalian. Ya, apapun yang dimasukkan ke area vital, tolonglah dipikir jangka panjangnya. Jangan keegoisan kalian pengen dibilang besar dengan cepat sampai kalian harus mengorbankan aset kalian. Ya, mohon maaf lahir batin kak, kalau punya kalian rusak itu udah nggak ada gantinya. Ya, mungkin orang ada yang jual jan, hati, limpa atau apapun itu, tapi kalau aset kalian rusak kan nggak ada. Ada nggak? Punya gue nggak berfungsi nih, tukar tambah dah. Ya kan kalau mati pun ya udah nggak berguna. Ya. Kalau istri biar apa teh? Biar merepet. Sama perempuan juga, lu mau pakai apa namanya? Vaginal dots, pap smear atau apapun itu. Kalau ototnya nggak dikencengin ya nggak akan. Oh bisa teh minum 4 ya minum, pas minum doang, nggak minumnya begitu lagi. Nah gitu. Lagi terapi, lagi ngejumper. Tahu nggak pantangannya? Ulah coli. Percuma atau di beneran dicoli dewi. Capek, nggak beneran teh emang kecapek gitu. Emang lu pikir pakai terapi kayak gitu nggak pakai energi? Capek. Nggak sih beneran, nggak serek bener. Kayak kemarin, teh, gue terapi sendiri nih teh, tapi kebablasan. Aduh, PR dia bodoh ah.